Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel FGLSN Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Sebelum kita membahas tentang literasi, kita perlu menerapkan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita saling menyayangi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Bekti Yulitasari, saya biasa dipanggil Bu Bekti atau Bu Ita. Saya guru dari salah satu sekolah di Jawa Tengah, tepatnya di SMA Negeri 1 Cepu, Kabupaten Blora. Dan di sana saya mengajar sejarah. Bagi kalian yang ingin kepo-kepo tentang sejarah, kalian bisa lihat nih di salah satu channel saya, Diari Sejarah, atau kalian juga bisa lihat di Instagram saya, bektiyulita.history. Nah, karena ini adalah channel tentang literasi, kita perlu tahu dulu dong, apa sih yang disebut dengan literasi? Ada yang tahu? Menurut Kemendikbud, pengertian literasi adalah suatu kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas dalam melakukan aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, maupun berbicara. Jadi sekarang udah tahu dong apa itu literasi. Literasi itu adalah suatu aktivitas yang tujuannya untuk memahami sesuatu secara cerdas. Karena saya guru sejarah, untuk video literasi kali ini saya akan mengambil topik tentang sejarah. Berbicara tentang sejarah, banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang bisa dijadikan topik literasi. Tapi untuk kali ini, karena ini adalah bulan Agustus, bulan kemenangan rakyat Indonesia, tepat 75 tahun lalu, 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi, untuk kali ini saya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa seputar proklamasi, agar kalian bisa tahu gimana susahnya, gimana perjuangannya pahlawan kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita lihat yuk penjelasannya berikut ini. Peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan. Sebelum kita membahas lebih rinci, saya akan memberikan kalian sebab-sebab dulu apa yang akan kita bahas di materi ini. Yang pertama, berita kekalahan Jepang. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Yang keempat, peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Keempat sebab ini akan dijelaskan secara singkat tapi jelas. Jadi, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah berita kekalahan Jepang. Tanggal 6 dan 9 Agustus adalah peristiwa penting khususnya bagi rakyat Indonesia sendiri dan bagi Jepang tentunya. Apa yang terjadi di tanggal 6 dan 9 Agustus? Ada yang tahu? Ya, tepat pada tanggal 6 Agustus 1945, salah satu kota sentral perekonomian di kawasan tengah Jepang dibom oleh sekutu, yakni kota Hiroshima. Tepat pada pukul 8:15 di ketinggian 600 meter di atas udara, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang disebut dengan Little Boy ke Hiroshima. Selanjutnya tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat.
Nagasaki sebenarnya bukan target utama Amerika Serikat. Namun karena ada kendala teknis, ditambah kekurangan bahan bakar, pada akhirnya secara tidak sengaja Nagasaki kota yang dijatuhkan bom. Pengeboman di kedua kota ini, Nagasaki dan Hiroshima, yang membuat Jepang sangat terdesak oleh sekutu. Yang akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui pemancar gelap segera menyebarkan informasinya kepada tokoh-tokoh muda revolusioner seperti Wikana, Sukarni, Khairul Saleh. Tokoh-tokoh muda inilah yang kemudian mendesak proklamasi segera dilaksanakan. Tokoh muda yang lain yang mendesak diadakannya proklamasi dengan segera ini adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir bahkan tokoh pertama yang menginginkan proklamasi kemerdekaan tanpa adanya pengaruh Jepang. Karena kita tahu sendiri Jepang sebelum kalah dalam perang sudah memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Namun tokoh-tokoh muda ini bersikeras harus segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya turun tangan Jepang. Namun menurut Soekarno, Muhammad Hatta, kemerdekaan akan dilaksanakan sesuai dengan janji Jepang karena sudah disusun berdasarkan sidang PPKI. Inilah yang kemudian membuat adanya perdebatan atau perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok muda atau yang disebut dengan golongan muda seperti Wikana, Sukarni, Sultan Syahrir. Sementara ada golongan lain yang menginginkan kemerdekaan sesuai dengan janji Jepang, yakni golongan tua seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Perdebatan inilah yang kemudian membelakangi peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok? Seperti yang disebutkan sebelumnya, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi di latar belakangi karena adanya perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menginginkan kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa adanya pengaruh Jepang, karena golongan muda ini takut nantinya kalau tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, Jepang akan kembali lagi menjajah Indonesia. Berbeda dengan pandangan golongan muda, golongan tua memiliki pandangan bahwa proklamasi harus diadakan sesuai dengan janji Jepang dan dilaksanakan setelah rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Golongan tua tidak mau tergesa-gesa seperti golongan muda karena proklamasi sudah dirancang melalui sidang PPKI. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian membuat terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah pengasingan golongan tua Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar golongan tua ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Kenapa di Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok adalah markas utamanya peta.
Karena Rengas Dengklok ini adalah wilayah atau markas utamanya peta, dapat dimungkinkan wilayah ini aman dari pengaruh Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Rencana ini lancar karena didukung oleh persenjataan dari tentara peta Latif Hendraningrat. Pelaksanaannya dipimpin oleh Dr. Sucipto, pemimpin markas peta, dan Soekarni. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap meminta golongan muda untuk sabar menunggu keputusan dari rapat PPKI. Sementara itu di Jakarta sedang diadakan rapat anggota-anggota PPKI di Gedung Pejambon II. Sementara itu Ahmad Subarjo bingung mencari keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian dia memberikan informasi kepada golongan muda yang diwakili oleh Wikana. Ahmad Subarjo menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan di Jakarta. Berdasarkan alasan inilah kemudian Ahmad Subarjo beserta sekretarisnya Sudiro diantar oleh Yusuf Kunto ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo melakukan kesepakatan dengan golongan muda. Bahkan Ahmad Subarjo menyatakan bahwa taruhannya nyawa dia apabila proklamasi tidak dilaksanakan esok harinya, selambat-lambatnya sampai pukul 12. Janji dan kesepakatan yang sudah dibuat antara Ahmad Subarjo dan golongan muda inilah Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Jakarta. Selanjutnya adalah perumusan naskah proklamasi. Gimana naskah ini bisa tercetus? Kita lihat penjelasannya. Dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta pukul 11:30 malam. Sesampainya di Jakarta, mereka istirahat dulu di rumah masing-masing. Namun selanjutnya mereka menemui Mayor Jenderal Nashimura untuk membicarakan mengenai proklamasi kemerdekaan. Dalam pertemuannya, Soekarno dan Muhammad Hatta menekankan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan. Namun, tanggapan dari Mayor Jenderal Nashimura di sini menolak. Karena apa? Karena di sini status negara jajahan Jepang masih berstatus quo. Jadi, tidak diperbolehkan melaksanakan kemerdekaan. Karena penolakan Mayor Jenderal Nashimura diadakan kemerdekaan Indonesia inilah diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan atas dasar keputusan Indonesia itu sendiri tanpa adanya pengaruh Jepang. Kemudian segera diadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda. Kenapa di rumah Laksamana Maeda? Karena Laksamana Maeda dianggap memiliki hubungan baik dengan Ahmad Subarjo. Karena itu, rumah Laksamana Maeda dianggap cukup aman untuk melakukan rapat mengenai perencanaan proklamasi kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi ini disaksikan oleh Miyoshi, orang kepercayaan dari Nashimura, Bahdiro, BM Diah, dan Soekarni. Sementara itu, Laksamana Maeda undur diri untuk istirahat. Soekarno, Muhammad Hatta
Ahmad Subarjo membahas perencanaan naskah proklamasi. Soekarno menulis di secarik kertas pemikiran tentang naskah proklamasi, sementara Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikirannya. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran dari Soekarno. Sementara itu, kalimat pertama adalah hasil pemikiran dari Ahmad Subarjo. Sementara Muhammad Hatta memberikan pemikirannya di kalimat yang terakhir. Sementara itu, Soekarni memberikan tambahan-tambahan kalimat yang lain dan naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya pada pukul 4.30 pagi atau setengah 5, naskah proklamasi selesai disusun. Rencana selanjutnya adalah tempat proklamasi diadakan. Sebenarnya gagasan awal diadakannya proklamasi adalah lapangan Ikada. Kalau sekarang lapangan Ikada itu adalah ini. Tahu ini? Ya, Monas. Dulu sebenarnya perencanaan pembacaan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada. Namun ada pertimbangan yang membuat proklamasi tidak jadi dilaksanakan di lapangan Ikada. Latar belakangnya karena Soekarno merasa lapangan Ikada ini adalah tempat yang luas dan ramai. Takutnya ini justru akan menimbulkan bentrokan, dan nantinya proklamasi ini takutnya akan dihalangi oleh Jepang karena wilayahnya terbuka. Oleh karena itu, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diputuskan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwa selanjutnya adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Detik-detik proklamasi sudah semakin dekat. Sudah diputuskan bahwa proklamasi diadakan di rumah Soekarno pada pukul 10 pagi. Sebelum dilaksanakan proklamasi, Muhammad Hatta memberikan pesan kepada pemuda yang bekerja di siaran pers BM Diah untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarluaskannya. Pagi hari di tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno sudah dipadati pemuda dan tokoh-tokoh yang akan bertugas untuk pelaksanaan proklamasi. Latif Hendra Ningrat memberikan komando kepada anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Tugas-tugas dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ini, yang pertama, pengibar bendera dilaksanakan oleh S. Suhud dan dibantu oleh Latif Hendra Ningrat. Pembacaan naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sementara itu, bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh istri Bung Karno sendiri, yaitu Fatmawati. Ketika bendera merah putih dikibarkan tanpa ada komando, seluruh peserta yang hadir dalam
upacara proklamasi tersebut menyanyikan lagu Indonesia. Sama tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Inilah detik-detik proklamasi yang dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi sampai terjadinya proklamasi. Yang perlu kalian tahu, mendapatkan kemerdekaan itu bukan hal yang mudah. Proklamasi adalah salah satu momen penting bagi rakyat Indonesia karena proklamasi sebagai salah satu simbol kemerdekaan, simbol Indonesia sebagai negara independen dan bisa melaksanakan pemerintahannya sendiri. Selamat ulang tahun Indonesiaku, Dirgahayu Indonesiaku ke-75. Merdeka. Salam literasi, ayo membaca.